Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang beberapa istilah yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan beriman kita, tetapi ada umat yang masih bingung dengan istilah-istilah ini. Istilah yang dimaksud antara lain imam, pastor, pater atau romo, dan juga bruder dan frater. Untuk lebih jelasnya saudara-saudari, mari kita ikuti ulasan berikut ini. Yang pertama kita lihat imam. Umat sering mengatakan, saya bingung harus panggil imam Katolik pakai istilah apa? Apakah pastor, apakah pater, atau romo? Saudara-saudari, istilah imam berkaitan dengan tugas menguduskan. Sebagaimana ini kita temukan juga dalam banyak agama. Tugas imam adalah berdiri di altar dan mempersembahkan kurban bagi Allah untuk keselamatan umatnya. Dalam gereja Katolik, tentulah dimaksudkan dengan kurban Ekaristi, yaitu perjamuan kenangan akan kurban salib Yesus Kristus. Yesuslah yang mendirikan perjamuan ini, yaitu pada saat ia menyerahkan diri melalui tanda roti dan anggur pada malam menjelang penyalipannya. Karena Yesus mempersembahkan kurban, Yesus disebut Imam Agung. Tetapi karena ia mengorbankan dirinya, ia juga serentak menjadi kurbannya. Para imam mengambil bagian dalam imamat Yesus ini. Dengan mempersembahkan kurban Ekaristi, imam menghadirkan kurban keselamatan Yesus ini dan menguduskan umatnya. Itu yang pertama saudara-saudari tentang istilah imam. Kemudian yang berikut saudara-saudari, istilah pastor, pater, atau romo. Saudara-saudari, suatu sapaan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan juga sosial di mana seseorang hidup dan berkembang. Kendati demikian, tetap ada ciri mendasar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Istilah pastor berasal dari kata bahasa Latin yang berarti gembala. Panggilan pastor secara sempit ditujukan bagi para gembala umat, yakni imam dan uskup yang ditahbiskan secara sah untuk tugas penggembalaan tersebut. Para imam adalah kelompok yang lebih sering disapa demikian. Yang berikut saudara-saudari, romo. Istilah romo berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti bapa. Sapaan romo mengandung maksud yang sama dengan cara menyapa kata pastor, misalnya Romo atau Pastor Albert. Cara menyapa dengan kata romo dimulai dari daerah Jawa. Saudara-saudari, di beberapa daerah masih ada orang yang membuat distingsi antara kata pater yang dalam bahasa Latin berarti bapa untuk menyebut para pastor dari tarekat atau kongregasi, atau juga istilah lain para pastor biarawan. Dan istilah romo ditujukan kepada para pastor diosesan atau projo. Padahal saudara-saudari, sapaan pater dan romo adalah sapaan yang serupa dalam dua bahasa yang berbeda. Dua nama sapaan di atas memiliki satu kesamaan yang mendasar, yaitu adanya tahbisan yang sah pada pribadi yang bersangkutan. Kemudian saudara-saudari, mari kita lihat istilah berikutnya adalah bruder dan frater.
Bruder berasal dari kata bahasa Belanda yang berarti saudara. Ini merujuk pada kaum yang tidak tertabis, yang hidupnya dibaktikan bagi Allah. Jadi seumur hidup orang tersebut tetap menjadi seorang bruder dan tidak ditabiskan menjadi imam. Sementara istilah frater berasal dari kata bahasa Latin yang berarti saudara, ditujukan kepada para calon romo atau pastor yang sedang menempuh pendidikan atau pembinaan di seminari tinggi. Dua nama sapaan yang terakhir ini memiliki ciri mendasar, yakni tidak atau belum ditabiskan. Saudara-saudari, pada hakikatnya setiap orang beriman memiliki martabat yang sama. Imamat khusus yang membedakan seorang imam dan uskup adalah imamat sebagai tugas pelayanan yang sah. Imamat khusus ini memang hanya bisa diterima oleh kaum laki-laki. Sementara itu, saudara-saudari, setiap orang beriman Kristiani, baik itu laki-laki maupun perempuan, tetap memiliki imamat umum, yakni partisipasi dalam tugas Kristus, yakni sebagai gembala yang baik. Semoga pembedaan ini mampu membantu kita untuk semakin memahami makna setiap sapaan ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.